Hai, selamat pagi, apa kabar? Assalamualaikum, teman-teman. Apakah sudah siap belajar? Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, Ibu mau mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, muatan pelajaran PPKN. Teman-teman, lambang negara kita adalah, nah ini sayang yang ada di gambar. Apa sayang? Betul sekali, Garuda Pancasila. Nah, coba yang digenggam sama burung Garuda apa itu ya? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Nah, kita di sini akan mendalami tentang sikap dalam menjaga keragaman. Jadi, walaupun agama, suku bangsanya berbeda, maka kita tetap bersatu. Terwujudnya suatu persatuan dan kesatuan bangsa. Minggu lalu kita sudah belajar tentang keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan menghormati keragaman yang ada di Indonesia ini. Jadi, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku bangsa dan budaya, kita harus tetap hidup rukun. Ya, ini Ibu sajikan sebuah bacaan yang ada di buku kalian ya sayang, di tema 7, subtema 3. Silahkan dibaca. Nanti kita akan lebih jelaskan dalam lagi. Adalah lanjutan dari bacaan yang tadi ya sayang. Contoh sikap menghargai dalam keberagaman, mau bergaul dengan berbagai suku, menghormati teman yang berbeda agama, menghargai saat mereka beribadah. 4. Tidak mengganggu saat teman beribadah. Jadi, kita kalau berteman tidak memandang agama, suku bangsa, dan budaya. Jadi, kita berteman sama siapa saja dan kita baik dengan siapa saja. Hidup rukun ya sayang ya. Siapa yang tahu artinya toleransi? Ya, betul sekali. Toleransi artinya kita menghargai, kita menghormati satu dengan yang lain ya. Jadi di sini Ibu memberikan beberapa contoh toleransi dalam beragama. Pasti kalian sudah bisa ya menyebutkan contohnya. Betul. Yang pertama, tetap bekerja sama walaupun berbeda agama. Menghormati ketika teman sedang beribadah. Tetap berteman walaupun beda agama. Tidak mengganggu saat teman berbeda agama sedang menjalankan ibadah. Jadi kalau ada agama lain sedang beribadah, kita jangan ganggu ya. Dan ketika sesama agama pun tidak boleh ganggu kalau sedang beribadah, karena itu artinya kalian tidak menghormati, tidak toleransi dengan teman kita. Jadi hargailah temanmu. Penerapan toleransi dalam keluarga, menghormati semua anggota keluarga, menyayangi, tidak memaksakan kehendak, saling menghormati, mendengarkan semua pendapat,
baik anak maupun orang tua. Misalkan kita mau jalan-jalan satu keluarga, pendapatnya mau tujuannya kemana? Misalkan mau ke Ragunan, ada yang berpendapat, wah kita ke Ancol aja, kita ke pantai. Jadi semua keputusan dimusyawarahkan, saling menghargai, saling toleransi. Jadi kita itu dalam keluarga tidak boleh memaksakan, tidak boleh mengganggu, saling hidup rukun. Ya sayang ya, jadi kalau kakaknya sedang beribadah pun kalian tidak boleh mengganggu. Adiknya, ayah, ibu, saling menghormati dalam ibadah. Walaupun kita satu keluarga, tetap harus dihormati. Nah, teman-teman, di sini kita akan lebih memahami arti penting dari keanekaragaman masyarakat. Jadi di Indonesia ini dengan adanya 34 provinsi dan berbeda suku bangsa serta rumah adat, pakaian, senjata, lagu, tari, semuanya beraneka ragam, maka hal menghargai dan menghormati itu menjadi sangat penting. Teman-teman, dengan kurangnya memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif. Jadi, ini adalah dampak negatif jika kita tidak saling menghormati ya sayang. 1. Terjadinya konflik. 2. Perpecahan. 3. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, serta merendahkan masyarakat dan budaya lain. Ini tidak boleh terjadi. Jadi, ini adalah hal-hal yang tidak diharapkan ya sayang. Jadi, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. 4. Semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. 5. Mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. 6. Menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana prasarana. 7. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan utuh. Jadi, dengan keanekaragaman ini kita harusnya bangga ya, karena merupakan kekayaan Indonesia. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman antara lain. Menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. 2. Hidup berdampingan secara damai dengan orang lain, meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. 3. Berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Itu adalah sikap yang patut kita contoh ya sayang. Teman-teman, selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya yaitu memaksakan kehendak kepada orang lain, acuh tak acuh, dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. 3. Menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. 4. Mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsa lebih
lebih baik daripada suku bangsa yang lain. 5. Cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. 6. Mencari keuntungan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Jadi, sikap-sikap tersebut tidak boleh dicontoh ya sayang. Harus kita hindari.